warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di pembelajaran kita kali ini. Di pertemuan kali ini kita sedikit akan membahas mengenai masalah mikrotik lagi. Mikrotik, kemarin kita sudah belajar mengenai beberapa fitur di mikrotik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya manajemen bandwidth. Ada yang tahu apa itu bandwidth? Apa bandwidth? Satu orang dan tunjuk tangan. Siapa? Suatu nilai, Pak. Nilai apa? Suatu nilai kuantitas atau transfer data yang dihitung dalam bit atau detik. Oke. Yang kalau misalnya dengan kata-kata yang lebih simpel, siapa yang tahu? Kata-kata yang lebih simpel atau ada pendapat lain masalah pengertian bandwidth? Ya, Lombok. Kapasitas pengiriman transfer data. Pengiriman atau transfer data. Oke. Jadi dari teman-teman kalian tadi udah ada yang mengungkapkan apa itu pengertian bandwidth. Ya, bandwidth adalah kalau bahasa simpelnya gini, kecepatan transfer data. Makanya kalau kita belajar masalah apa namanya itu data gitu kan, ada yang dalam satuannya Mbps, kbps, sama gigabyte gitu kan. Jadi makanya di sini kita akan belajar bagaimana mengatur bandwidth atau mengatur kecepatan data yang disediakan atau yang dikasih oleh ISP, Internet Service Provider. Kalau misalkan kita ISP-nya menggunakan Telkom. Nah, dari Telkom kita beli internet, kita kan beli kan? Bukan minta kan? Nah, oke, kita beli misalnya kecepatannya 20 Mbps atau 20 MB per second, per detik gitu kan. Jadi kita harus bisa memanajemen bandwidth yang 20 MB tersebut sehingga maksimal digunakan oleh klien. Karena gini, bandwidth ini kalau misalnya kalau kita tidak misalnya 20 Mbps itu adalah kecepatan maksimal. Oke? Mungkin dipakai oleh satu orang, dua orang. Kalau dipakai oleh misalnya 100 orang, apakah masih 20 Mbps? Itu kan misalnya udah dibagi-bagi kan? Jadi bagaimana kita nanti di mikrotik, karena kita kan di sini menggunakan mikrotik biasanya untuk dari akses dari ISP ke kliennya. Jadi tengah-tengahnya itu kita pakai mikrotik. Oke, misalnya lah kita punya perangkat mikrotik. Tadi kita balik lagi ya, kita bahasnya masalah bandwidth, kecepatan transfer data. Kalau logikanya ya, kalau kalian searching cepat atau enggak sih? Itu namanya bandwidth kan, bandwidth yang kalian gunakan maksimal atau enggak sih? Nah, percuma juga gini, ketika kalian punya duit 100.000 tapi tidak kalian manajemen, tidak kalian gunakan dengan tepat, kadang-kadang kalian lupa sendiri, untuk apa sih 100.000 tadi aku gunain? Kadang-kadang lupa kan? Tiba-tiba udah habisnya 100.000, ya nggak? Ya, Kalau Pak. kalian tidak atur secara baik. Begitu juga bandwidth. Bandwidth ini kita harus atur dengan baik supaya pas nanti di klien atau penggunanya bisa dimaksimalkan. Nah, misalnya kita pakai mikrotik. Di mikrotik, karena kita bahas mikrotik bukan perangkat yang lain, judul kita adalah mikrotik. Dalam manajemen bandwidth di mikrotik ada namanya banyak sekali fiturnya, tapi yang paling umum adalah simple QEU dan tree. Itu yang paling sering digunakan, dan yang paling seringnya lagi adalah simple QEU, karena itu konfigurasinya sangat mudah. Oke, kita lanjut ke next slide-nya. Pokok permasalahan. Kalau kalian bisa lihat di depan, internet menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya nggak? Ya. Kalian pakai HP? Pakai, Pak. Kalau nggak ada paket kuota, gimana kalian? Hah? Ya paling kalian gabut gitu kan, tidur, ya nggak? Jadi karena internet itu salah satu, sekarang bukan hanya kebutuhan tersier atau kebutuhan tambahan gitu kan, tapi internet sekarang itu udah termasuk kebutuhan pokok, ya nggak? Karena apa-apa sekarang itu menggunakan teknologi. Kita mau ngurus apa-apa, berkas pun sekarang kita nggak perlu on the spot atau langsung datang ke tempat. Kita bisa menggunakan internet. Makanya sekarang internet itu sangat perlu sekali. Nah, bukan hanya kebutuhan tersier, tapi udah termasuk kebutuhan pokok sekarang bagi sebagian kalangan orang. Makanya itu sangat penting bagaimana kita memanajemen bandwidth atau kecepatan data yang kita punya supaya kita bisa memaksimalkan kecepatan bandwidth yang kita punya tersebut.
Kemudian semakin banyak kebutuhan internet di kehidupan manusia sehari-hari. Kalian buka YouTube, buka Facebook, Instagram, apalagi buka TikTok, ya nggak? Kalau dulu itu orang cuma kenal Facebook, buka Facebook. Otomatis kalau kalian banyak menggunakan pakai YouTube video, kualitasnya HD, apalagi misalnya 4K gitu kan kalian gunakan, itu otomatis penggunaan data atau transfer data di situ semakin tinggi. Kalau misalnya kebutuhan untuk membuka 4K itu misalnya 500 Mbps gitu, atau misalnya 500 kbps, sementara bandwidth yang kalian gunakan di HP cuma 100 kbps, bisa nggak? Maka terjadi lag namanya kan, buffering. Muter dulu, baru dia lanjut lagi. Itu dia. Bandwidth ini, sebesar-besarnya bandwidth tidak akan pernah cukup untuk memuaskan Anda. Kenapa seperti itu? Misalnya nih, kalian cuma kenal YouTube, oke. Pas buka YouTube awalnya nge-lag, oke. Misalnya kalian menggunakan provider Telkomsel, Telkomsel ini kurang cepat, pakai Excel aja lah biar lebih cepat. Kalian kenal TikTok, kok yang ini nggak bisa buka TikTok lagi? Jadi gimana pun besarnya bandwidth yang kalian punya sebenarnya itu jarang untuk memuaskan kita. Kayak uang lah, intinya bersyukur, ya nggak? Ya. Kalau kalian punya uang banyak, mau beli mobil, udah punya mobil, mau beli kapal, ya nggak? Nah, udah punya kapal, mau beli ini, mau beli itu, itulah manusia namanya. Nah, kalau kita tidak pandai bersyukur, sama juga kayak bandwidth, udah bisa buka YouTube, pengen buka TikTok, pengen buka Telegram, pengen buka Instagram, pengen live streaming, pengen ini, pengen itu, gitu kan? Intinya ya itu bandwidth-nya itu adalah misalnya menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita misalnya cuma buka WA doang, ya tidak perlu dengan bandwidth yang banyak. Kalau kita kebutuhannya untuk live streaming atau misalnya kebutuhan untuk kerja, untuk Zoom, itu kan perlu bandwidth yang lumayan. Jadi seperti itu logikanya. Oke, next. Nah, ini bandwidth tidak teratur. Misalnya tadi dari SP kita punya bandwidth misalnya dikasih 20 Mbps. Kayak gini lah. Kalian ke tempat wahana. Wahana itu kapasitasnya 100 orang. Wahana itu dalam ruangan. Ya nggak? Pintunya itu cuma satu untuk masuk ke wahana itu. Sementara orang di luar itu banyak. Iya, kalau misalnya tidak kita atur orang yang mau masuk ke dalam dengan antrian berdasar-dasarkan, maka pintu masuknya bakalan tidak muat. Ya nggak? Ya, Pak. Itu juga dengan bandwidth. Kalau bandwidthnya misalnya 20 Mbps tapi kita tidak atur pintu masuk sama keluarnya, itu tidak bakalan maksimal. Bakalan terjadi namanya penumpukan atau antrian. Jadi bagaimana supaya kita atur orang-orang yang berebut tadi supaya antri masuk satu-satu ke dalam, supaya teratur dan lancar. Semua juga kayak bandwidth. Misalnya dari 20 Mbps masuk ke router kita, router sekolah, pakai mikrotik. Kalau kita tidak atur, maka 20 Mbps tersebut tidak bakal maksimal digunakan oleh klien yang kita gunakan sehari-hari. Tapi kalau kita udah atur, 20 Mbps itu sangat cukup untuk kita gunakan. Misalnya untuk 100 orang lah, itu sangat cukup. Karena kita bagi, yang ini nanti dapatnya sekian ya, ini dapatnya sekian ya. Itu menyesuaikan dengan kebutuhannya. Makanya Bapak bilang kan, kebutuhan siswa sama kebutuhan guru itu berbeda. Udah pernah Bapak bilang juga kan? Kebutuhan siswa palingan untuk searching. Itu siswa palingan 250 kbps aja deh. Untuk misalnya untuk guru ini penting nanti untuk searching materi, gini-gini. Buka YouTube atau yang lainnya, kita bikin 1 Mbps aja. Jadi itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau tidak kita atur semua rata, maka tadi terjadi tumpukan, ketidakteraturan. Makanya bandwidth tadi tidak maksimal digunakan. Makanya terjadi nge-lag lah, atau inilah. Sebenarnya itu bukan kekurangan bandwidth, tapi manajemen bandwidthnya yang kurang. Jadi kita nge-lag itu ataupun misalnya kita menggunakan akses internet, terjadi misalnya nge-lag atau buffering, itu bukan faktornya itu bukan hanya karena bandwidth kita kurang, tapi karena manajemennya yang kurang. Oke? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Bandwidth manajemen. Ini tadi bandwidth manajemen. Jadi kita perlu atur atau manajemen kan.
Ya kata line manajemen kan diatur, ya nggak? Nah, manajemen atau mengaturnya sehingga demikian rupa. Ini tadi mekanisme bandwidth manajemen yang Bapak bilang. Ya. Ini misalnya kalian masuk kapal atau masuk mobil deh. Kapasitas kapalnya memang muat 200 orang. Yang antri juga 200 orang, seharusnya muat. Tapi kalau misalnya kalian bertumpuk di sini, siapa cepat dia mau masuk ke dalam kapal, maka terjadi tumpukan di dalam pintu masuk. Otomatis kalau terjadi tumpukan, mana yang lebih cepat misalnya kita atur, oh kamu masuk nomor 1 daripada numpuk tapi tidak ada yang masuk. Ya enggak? Nah, jadi masuk satu kita atur kan? Itulah manajemen bandwidth. Bagaimana kita atur bandwidth tersebut supaya masuk perlahan-lahan dan itu bisa dimaksimalkan oleh pengguna. Makanya tadi kebutuhannya berapa, kita kasih berapa. Oh ini kebutuhannya berapa, kita kasih berapa. Makanya logikanya tadi atau analogikanya, bagaimana kita mengatur supaya orang-orang ini bisa masuk teratur ke dalam, sehingga kapasitas yang di dalam yang 200 orang bisa dimaksimalkan. Dan pintu masuknya pun dan pintu keluarnya bisa dimaksimalkan untuk input dan outputnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Apa tadi bandwidth? Kecepatan transfer data. Iya. Dan sebelum kita lebih jauh lagi, selain bandwidth ada namanya throughput. Throughput. Kalau bandwidth tadi kan kecepatan transfer data. Kalian bisa bayangin air dalam paralon? Bisa bayangin? Throughput. Kalau misalnya bandwidth itu adalah pipanya, kecepatan transfer data gitu kan, pipanya atau misalnya kalau misalnya pipa itu kan yang 12 mili, 10 mili gitu kan. Nah kalau throughput itu adalah air yang di dalamnya. Iya, makanya misalnya kalau berat bersihnya bandwidth itu atau bersihnya bandwidth itu sebenarnya itu namanya throughput. Bandwidth sama throughput itu kayak kakak beradik mereka. Tapi kadang-kadang kita tidak memahami itu. Yang kita tahu cuma bandwidth. Karena itu yang kita sering dengar. Tapi ada namanya throughput lagi. Itu sama juga. Oke, kita lanjut. Ini mekanisme bandwidth management. Kalau kita lihat di slide, kalau kita akses internet, kan ada dua yang kegiatan yang kita lakukan, upload sama download. Cuma dua itu kan? Ya nggak? Upload dan download. Itu yang penting kan? Apakah ada lagi yang ketiga? Atau ada yang baru mungkin Bapak tidak tahu? Nggak ada kan? Nah, biasanya cuma upload sama download. Jadi ini bisa kita atur. Nah, kalau misalnya tidak ada bandwidth manajemen, kita terbuka saja, maka bebas download uploadnya. Iya yang pakai satu orang, tidak masalah. Kalau misalnya yang pakai tadi 100 orang, kalau kita tidak atur, sama tadi kayak antrian, ya nggak? Maka bakalan menumpuk di pintu masuknya, sehingga terjadi kemacetan. Nah itu dia tadi, makanya perlu kita manajemen atau kita atur. Nah, jadi upload sama download itu kita harus tentuin, apakah bisa kita atur, uploadnya lebih tinggi, downloadnya lebih rendah, atau sebaliknya, downloadnya lebih tinggi atau uploadnya yang lebih tinggi. Nah, ya. Atau menyesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan. Kita butuh upload yang tinggi atau download yang tinggi. Misalnya kalau kita kerja editing lah. Kita ngedit misalnya kan untuk upload ke YouTube. Kita punya akses internet, ya kita aturlah yang uploadnya yang tinggi supaya nanti upload ke YouTube-nya lebih cepat. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Balik-balik lagi, ya kak? Hampir sama seperti firewall. Posisi bandwidth management ada di tengah antara ISP dan LAN. LAN itu klien kalian sebagai pengguna. ISP itu adalah internet sumbernya. Makanya kalau kita belajar kemarin dalam topologi, dari ISP ada router dulu, baru ke LAN-nya masing-masing. Router inilah sebagai pengatur. Salah satunya adalah pengatur bandwidth. Sama kayak firewall kemarin kan? Nah, ada di tengah-tengah dia. Kalau ada di setelahnya, ya ngapain? Ya nggak? Toh yang kita atur sebelum masuk ke klien kan? Percuma juga setelah di klien. Nah ini tadi menyesuaikan kebutuhan. Apakah upload kita yang lebih tinggi atau download kita yang lebih tinggi? Nah, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita kebutuhannya misalnya kita butuh upload yang tinggi, kita bikin, kita atur sama manajemen bandwidthnya supaya uploadnya lebih tinggi. Oh aku butuhnya downloadnya yang lebih tinggi. Nah, kita atur downloadnya lebih tinggi.
di routernya, di router mikrotik. Hampir di seluruh router mikrotik sekarang udah bisa manajemen bandwidth, terutamanya Simple QoE. Sebelum kita lanjut, ini kan tadi masnya masalah router, kan? Manajemen bandwidth itu di router, bukan di switch. Itu yang harus kalian pahami. Apa itu router? Sebelumnya dulu, apa itu router? Siapa tahu apa itu router? Apa kegunaan router? Ya, Ambok, apa? Menghubungkan dua samping yang berbeda atau dua jaringan yang berbeda. Menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Oke. Di layar berapa router? Dalam posisi layar? Layar 3. Layar 3 itu apa? Hah? Apa layar 3? Nek? Oh, layar. Ya enggak? Jadi seperti itu. Jadi manajemen bandwidth ini kita atur itu di router. Itulah tadi kalau fungsi router secara umum kan menghubungkan dua network yang berbeda gitu kan, atau menentukan jalur tercepat bagi sebuah data untuk dikirim dan diterima gitu kan. Itu adalah fungsi umumnya. Kalau fungsi tambah-tambahan yang banyak sekali, ada namanya bandwidth management, ada namanya firewall, ada namanya DNS dan lain sebagainya. Dan ini salah satu fiturnya. Fiturnya itu adalah bandwidth management, terutama di mikrotik. Dan seperti judul kita tadi, kita bakal bahas dua bandwidth management pada mikrotik. Yang pertama adalah Simple QoE dan yang kedua adalah QoE 3. Ini yang paling sering digunakan. Dan yang paling lebih sering lagi itu tadi Simple QoE. Karena penggunaannya, pengkonfigurasinya lebih sederhana dan lebih mudah. Nah, ini tadi mekanisme antrian. Kalau dalam Simple QoE. Simple QoE itu kalau mekanisme antrian gini. Kenapa di sini ada judulnya mekanisme antrian? Kayak Bapak bilang tadi, pengaturan. Kalau misalnya kita tidak atur antrian ini sedemikian rupa, maka terjadi penumpukan di inputnya atau di pintu masuknya, sehingga terjadi nanti penyumbatan di situ atau penghambatan. Nah, makanya kita bayangin aja gimana kalau manajemen bandwidth itu, gimana supaya yang masuk ini bisa antri satu-satu masuk ke dalam inputnya dan di outputnya nanti maksimal juga. Makanya ada namanya mekanisme antrian, mekanisme input sama mekanisme outputnya. Dan manajemen bandwidth ini nanti cuma ada dua, input sama output. Itu yang kita atur. Inputnya dari mana, outputnya kemana. Dan kita atur berapa sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti pas konfigurasi atau di gambarnya nanti kalian bakalan paham logikanya dari mana dapat mekanisme antrian ini. Nah, implementasi Simple QoE yang ini Bapak bilang tadi. Kalau implementasinya itu simple. Di tab mikrotik, kalian mungkin udah paham atau udah sering menggunakan mikrotik kan? Nah, jadi di tabnya itu di menu Simple QoE, kalian lihat aja nanti menu QoE dan pilih Simple QoE. Ini tadi yang mau bilang, namanya ini terserah. Kalau name di sini kan ada nama, name terserah. Mau bikin limited access atau mau bikin akses teruna atau gimana itu terserah penamaan. Tapi yang target itu bukan sembarangan targetnya. Kalau target gini, targetnya kan klien misalnya kan, klien itu yang ada di bawah mikrotik. Nah, jadi berapa IP dari targetnya adalah berapa dari IP kliennya. Contohnya di sini kita bikin IP klien 128.0/22 misal. Ini contoh. Ini menyesuaikan dengan IP kliennya atau IP pengguna. Kalau misalnya 101.124, ya udah bikin 101.24. Gitu. Kemudian di sini max limit. Di sini ada tab upload, di sini ada tab download. Itulah tadi Bapak bilang, menyesuaikan dengan kebutuhan. Apakah kebutuhan upload kalian lebih tinggi atau download kalian yang lebih tinggi? Itu menyesuaikan. Nah, target ini tadi adalah targetnya. Siapa yang make internet ini? Kalau kita misalnya di sini, oh ini LAN untuk lab. Oke, bikin targetnya IP lab. Kebutuhan lab itu berapa? Untuk upload berapa? Misalnya kita bikin di sini, sama aja 11 mega. Uploadnya berapa? 11 mega juga. Contoh. Kalau misalnya kebutuhan downloadnya lebih tinggi, ya ubah. Tapi jangan melebihi bandwidth yang disediakan ISP. Iya, kalau misalnya ISP-nya kasih 20 megabyte, kalian bikinnya sini 100 megabyte.
itu sudah tidak masuk akal, tidak masuk lagi teorinya gitu kan. Kalau misalnya gini, di sini kita kasih 20, 11 MB masih logika. Ya enggak? Itu juga tadi. Kemudian next selanjutnya atau di slide selanjutnya, sebelum ke situ tadi, sini di menu generalnya sama juga kayak tadi, max limitnya ini menyesuaikan. Nah, kalian bisa lihat topologi ini tadi. Ini adalah manajemen bandwidth mikrotik yang ini adalah ISP atau internet, penyedia layanan internet, dan ini adalah klien laptop, contohnya aja, logikanya gitu kan. Disinilah kalian atur itu di simple QEU namanya. Ada fitur di mikrotik namanya simple QEU tadi. Targetnya itu adalah IP laptop, target tadi, ya enggak? Dan kebutuhan si laptop ini untuk upload berapa, max limitnya tadi kan, dan downloadnya berapa. Kalau simple QEU gitu, simple kayak namanya simple QEU. Bikin targetnya, bikin namanya, kasih limitnya untuk upload download, selesai. Kalian tes sesuai, oke, berhasil, sukses, gitu kan? Kalau simple QEU, makanya tadi kalau di dalam slide yang sebelumnya tadi, manajemen bandwidth ini sama dengan kayak firewall. Ada di tengah dari internet sama klien, di tengah-tengahnya. Makanya Bapak bilang tadi, kalau simple QEU-nya setelah klien, percuma dong. Iya nggak? Percuma dong. Ada simple QEU gitu kan? Toh dia di bawah klien atau setelah klien, seharusnya kan dia sebelum klien, supaya si router ini bisa mengatur si kliennya. Nah, seperti itu. Nah ini tadi kan contohnya itu cuma satu klien. Kalau ini kita punya 2 jaringan LAN, bagaimana juga itu Pak? Kalau kita punya 2 jaringan LAN, kayak di sekolah kita ini lah. Sekolah kita ini ada lab jaringan, lab desain, sama lab program. Nah, itu kan kebutuhannya beda-beda lagi. Nah, bagaimana kita mengatur ketiga lab tersebut supaya dapat manajemen bandwidth atau bandwidth yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu tadi, yang pertama kita harus tahu kebutuhan dari atau limiter akses untuk masing-masing lab. Oh, lab jaringan kebutuhannya karena dia misalnya gini-gini, sering apa gini untuk praktek, oh kita kasih dari 20 Mbps kita kasih dia 15 Mbps, misalnya kan, oh misalnya lab desain, oh 5 Mbps, lab jaringan, lab program 5 Mbps lagi gitu kan. Nah, itu kan menyesuaikan dengan limiter aksesnya dari masing-masing LAN. Jadi kita harus tahu dulu. Kemudian secara default emitter ke internet berpengaruh juga pada traffic yang menuju segmen LAN yang lain. Maksudnya di sini gimana? Kalau misalnya kan kita punya 2 LAN, ketika pemakaian internet di satu LAN itu lebih tinggi, maka itu akan berpengaruh ke LAN yang lainnya. Makanya kalau kita harus bikin namanya manajemen bandwidth tadi. Kalau misalnya kita tidak pakai manajemen bandwidth, kita di sini lab jaringan, kita 20 orang, pakainya untuk YouTube semua. Kita yang duluan pakainya. Nanti di lab program mereka juga pakai, maka berpengaruh ke mereka, bakal nge-lag. Itu dia tadi. Makanya adalah manajemen bandwidth supaya nanti pas kita buka internet mereka juga lancar. Itu tujuannya supaya kita sama-sama enak. Nah, itu bedanya kan. Makanya kalau kita pakai kalau kita tadi logikanya 2 LAN sesuai topologi, itu dia. Kalau kita tidak pakai manajemen bandwidth, maka akan berpengaruh ke traffic mereka atau ke akses mereka. Makanya ada namanya akses limiter untuk melimit akses dari LAN 1 sama LAN 2. Nah, ini tadi parameter destination. Oke. Kalau 2 LAN tadi kan parameter destinationnya. Oke, di slide yang ini kita harus atur itu parameter destination namanya. Parameter destination itu adalah tujuan kan? Nah, jadi parameter destination digunakan untuk menentukan limitasi ke tujuan tertentu. Misalnya tadi kayak lab jaringan, berarti destination-nya adalah lab jaringan atau targetnya berarti lab jaringan. Itu kan tujuannya ke lab jaringan. Kalau destination nanti, kalau kayak kita lihat di sini di gambarnya, di sini kan ada target sama destination. Target itu adalah
si kliennya. Destination adalah yang mengasih internetnya atau ISP-nya atau gateway-nya kita. Itu yang harus kita pahami. Target sama destination beda. Jangan kalian bikin nanti destination-nya adalah target sebagai destination. Target tadi adalah penggunanya, kliennya. Baik yang tadi lab jaringan kayak lab program atau lab design. Kalau destination adalah gateway, IP dari internet. Dia. Sama limitnya tadi berapa kebutuhannya. Misalnya kalau di sini 100 mega, kalau 100 mega apanya bandwidthnya. Kalau cuma 20 mega ya sesuaikan dengan bandwidth yang kita punya. Oke. Kemudian urutan rule simple queue. Nah, ini adalah set yang terakhir. Urutan rule pada simple queue sangat berpengaruh, seperti mengimplementasikan firewall. Urutan rule ini simple queue dibaca urut dari atas ke bawah. Contohnya, ini kan urutan rule di simple queue dibaca urut dari atas ke bawah. Kalau misalnya rule-nya kita bikin tadi, kayak misalnya rule atau prioritasnya kita bikin lab jaringan. Ketika lab jaringan misalnya akses lebih dahulu, atau karena prioritasnya kita bikin misalnya lab jaringan, secondary prioritasnya misalnya lab program, kayak gitu kan. Walaupun lab program aksesnya jaringannya terlebih dahulu daripada kita, pas kita akses nanti kita yang lebih diprioritaskan karena role kita adalah paling atas. Itu dia tadi. Walaupun misalnya mereka udah buka YouTube atau semuanya, mereka lah yang menggunakan pertama kali, baru kita gitu kan. Tapi itu nanti prioritas bandwidthnya kepada kita karena role-nya kita yang paling prioritas atau paling di atas. Itu maksud dari pernyataan dari slide ini. Untuk role yang spesifik, misalnya bandwidth ke tujuan tertentu diletakkan di posisi atas supaya dijalankan terlebih dahulu. Nah, dengan kata lain, role paling atas menjadi role prioritas. Itu tadi, ya nggak? Kalau prioritasnya kita, maka kita yang paling atas. Walaupun mereka menggunakan internet paling duluan, kita yang diprioritaskan. Secepat-cepat apapun mereka, kita lebih cepat intinya. Logika simpelnya seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, ini tadi contohnya. Limiter antar misalnya ini kita ubah limiter jaringan, ini limiter program misalnya kan, kita yang paling atas. Itulah tadi kita yang paling diprioritaskan. Nah, untuk urutan simple queue-nya pastikan rule bypass ada di posisi atas. Indikator urutan rule ada di posisi pojok kiri. Ini contohnya nih, ini limiternya kan. Nah, ini adalah IP target tadi, destination itu adalah IP dari internet. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai manajemen bandwidth pada mikrotik. Yang kita bahas adalah simple queue intinya. Nah, jadi kita perlu memanajemen segimanapun bandwidth yang dikasih oleh internet service provider atau ISP kepada kita. Kalau kita tidak manajemen atau kita tidak atur sedemikian rupa, itu bakalan mubazir. Nah, jadi segimanapun misalnya sedikitnya bandwidth yang dikasih sama kita, kalau kita bisa maksimalkan dengan baik, maka itu bisa sangat maksimal kita gunakan atau sangat bermanfaat. Oke, itu dulu pembahasan kita mengenai simple queue atau manajemen bandwidth pada mikrotik. Mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.